Fadhal. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita insya Allah akan segera memulai acara pemantapan manasik umroh tanggal 12 Maret 2023 dari Travel bin Bilal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu tentang manasik umrah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Pamuji Ali Dewanulio LC. Alhamdulillah beliau sudah dengan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dan berusaha untuk istiqomah untuk terus mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga kita akhir hayat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Nur Iksan dari Travel bin Bilal. Qadarullah, kami di Jakarta baru membuka cabang, alhamdulillah di Senayan Trade Center lantai 3 ruangan 169. Baru 3 hari ini, kemarin ada branding dengan seorang artis yang bernama Atta Halilintar, dan dengan segala izin dari Allah kita mendapat kesempatan untuk bersama beliau. Beliau akan mengikuti bin Bilal dalam rangka pelaksanaan umrah yang akan dilaksanakan oleh Bilal, dan insya Allah bin Bilal terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga mudah-mudahan apa yang diadakan kerjasama ini bisa menarik dia untuk bisa bergabung di pengajian sunnah di Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan semoga keluarga besar Anang Hermansyah bisa terus istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf sebelumnya bahwa pelaksanaan ini kami di Jakarta ini hanya ada 2 orang, jadi sangat-sangat kurang orangnya untuk memfasilitasi apa yang diadakannya manasik ini. Alhamdulillah saya sangat dibantu oleh Ustadz Pamuji untuk pelaksanaan ini, dan keluarga saya juga mensupport kami, sehingga walaupun kami berdua, kami terasa berkeluarga besar gitu. Jadi alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan yang membantu kami, terutama Bapak Wahyu tadi sangat sibuk membantu kami. Alhamdulillah, qadarullah. Semoga segala kebaikan yang diberikan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali ke pokok acara pada siang hari ini. Insya Allah pertama, insya Allah Ustadz Pamuji akan memaparkan praktek pelaksanaan umrah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dilanjutkan juga dengan mungkin kalau tidak sempat kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar kita praktek di lantai 7 tentang bagaimana praktek lapangan di miniatur Ka'bah yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid Blok M Square ini. Mungkin
Itu saja yang perlu sampaikan. Selamat datang Bapak-bapak yang baru hadir. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti secara utuh apa yang disampaikan oleh Ustadz Pamuji. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan para Ustadz. Semoga Allah memudahkan segala ikhtiar kita dan Allah menambah ilmu kita dan menguatkan ikatan ilmu itu ke dalam batin kita untuk kita laksanakan di Baitullah Al-Haramain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, para calon-calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan berangkat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Pada kesempatan siang, mungkin menjelang sore, hari ini kita hari Ahad tanggal 20 Sya'ban tahun 1444 Hijriah atau 12 Maret 2023. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dihitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan, saya Pamuji Hadi Waluyo, dan di sini saya akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian diamanahi untuk menyampaikan manasik ibadah umrah yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pelaksanaan dan menerima amal ibadah yang akan dilaksanakan nantinya. Bapak Ibu sekalian, mengawali pembahasan ini, yang pertama kali akan disampaikan adalah terkait pendahuluan dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan manasik ibadah umrah. Nah, di sini saya sampaikan ada 3 dalil mendahului manasik ibadah umrah ini. Yang pertama adalah firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'alam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu." Nah, di sini terkait pembahasan kita perhatikan yang pertama, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti di sini kita disuruh belajar dulu, disuruh berilmu dulu. Setelah itu wastaghfir li dzambik, minta ampunlah atas dosa-dosamu, berarti disuruh praktek. Maka terkait pembahasan kita disuruh belajar manasik umrah dulu, udahannya bakalan praktek insyaallah. Makanya dalil ini disampaikan. Kemudian yang kedua adalah hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, kita semua diwajibkan oleh Nabi SAW untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal terkait adalah kita belajar manasik umrah.
Kadang-kadang sebagian orang pikirnya udah pengalaman, udah pernah umrah beberapa kali, mungkin udah pernah haji, tapi dia lupa dengan dia menghadiri acara manasik umrah, di situ dia mendapatkan poin merealisasikan hadis Nabi SAW, belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Dan ini satu nilai lebih ketimbang sebagian orang yang ngerasa udah pengalaman kayak nggak butuh dengan manasik umrah. Ini disayangkan. Mendingan berhalangan udah cukup begitu. Ini sayangnya saya dengar dari sebagian orang kayak dia ngerasa pengalaman udah nggak perlu manasik umrah. Ini kurang tepat seperti ini, karena seakan-akan mengenyampingkan majelis Rasulullah SAW, mengenyampingkan ilmu, dan itu tidak pas bagi seorang muslim. Kemudian yang ketiga disampaikan perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya, beliau mengatakan babul ilmi qablal qauli wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jadi sebelum ngomong, sebelum besok baca doa, sebelum besok muter-muter keliling Ka'bah, sebelum besok sa'i, sebelum berbicara dan beramal, maka berilmu dulu. Oleh karena kita hadir di sini, kita sama-sama akan mengkaji terkait manasik umrah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kita akan mengingatkan kembali terkait syarat diterimanya amal ibadah. Umrah yang akan kita laksanakan ini adalah ibadah yang akan kita laksanakan, dan ini juga bakalan manfaat di ibadah-ibadah yang lainnya. Yaitu kata para ulama, syarat amal ibadah itu diterima itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu kata Imam Nawawi ada tiga. Yang pertama, ikhlas itu adalah mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, ikhlas itu biar masuk surga. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu biar nggak masuk neraka. Nah, kalau ada yang keempat, yang kelima, ada orang yang ibadah biar dilihat orang, biar didengar orang, biar terkenal, biar dipuji, berarti bukan ikhlas. Ikhlas itu cuma tiga aja udah. Yang pertama ngarep pahala dari Allah, yang kedua ngarep sorga, yang ketiga biar nggak masuk neraka. Maka ketika salah satu itu diniatkan, ikhlas namanya. Karena ada ajaran-ajaran sesat di luar sana, mereka mengatakan apa? Situ ibadah niatnya biar dapat pahala dari Allah, namanya nggak ikhlas. Jadi pikir dia ikhlas itu nggak niat apa-apa gitu. Ini nggak benar. Selama itu benar, maka dikatakan ikhlas. Ketika niat pahala dari Allah, niat masuk surga, dan niat selamat dari neraka. Terkait ini Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidaklah diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas gitu, lahuddin hunafa, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, biar ibadah kita diterima, kita mesti ittiba. Ittiba ini maksudnya apa? Ibadah sesuai dengan syariat. Nah, umrah yang akan kita laksanakan ini kan modalnya nggak kecil ya, modalnya gede gitu kan. Jangan sampai sekali melangkah gagal gitu kan. Oleh karenanya kita mesti memastikan ibadah yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang disyariatkan. Adapun ibadah-ibadah berjalan sehari-hari sambil kita belajar dikit-dikit, udah benar belum ibadah yang kita lakuin gitu kan. Ketika sudah benar, maka terus istiqomah di atasnya, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Akan tapi kalau ternyata ibadah yang kita lakuin tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka sebagai muslim yang cerdas meninggalkan. Jangan maksain, tetap melakukan gitu. Seperti sebagian orang yang mungkin ya di tengah-tengah masyarakat kita yang katanya dibilang-bilang bid'ah gitu ya. Bid'ah ini artinya tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Karena kalau sesuai dengan yang disyariatkan namanya apa Bapak Ibu? Namanya sunnah begitu. Kalau tidak sesuai dengan yang disyaratkan namanya bid'ah. Nah, mestinya menyikapi yang katanya dibilang-bilang bid'ah, mestinya menyikapinya jangan ngegas gitu kan. Mestinya belajar, bener nggak katanya bid'ah gitu kan. Kalau memang ternyata benar, maka tinggalkan. Tapi kalau memang ternyata tidak benar, maka yang bilang-bilang bid'ah dipanggil, dinasehati. Nggak boleh seperti itu. Makanya ini mesti kita pastikan ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan yang disyariatkan, sesuai dengan yang dimaunya Allah. Atau kalau gampangnya kita bilang Islamnya kita harus sama dengan Islamnya Rasulullah.
Agama kita harus sama dengan agamanya Rasulullah SAW. Umrohnya kita samain dengan umrohnya Rasulullah SAW. Gimana caranya? Ya, kita akan simak bagaimana manasik umroh yang disyariatkan. Ini bahasanya itu ittiba ya, ittiba. Atau sebagian membahasakannya mutaba'ah. Nah, kenapa harus demikian? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, amalannya apa aja? Salat, zakat, puasa, termasuk ibadah umroh. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada pada agama kami, tidak ada pada urusan kami. Urusan Nabi itu apa? Urusan Nabi itu dua, risalah sama nubuah. Risalah itu Rasul, nubuah Nabi. Tidak ada pada risalah Nabi, tidak ada pada nubuah Nabi, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Jadi capek-capek biar dikata begadang, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang disyariatkan, jangan ngimpi dapat pahala gitu. Oleh karenanya ilmu ini penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga dia bisa tahu bagaimana agar ibadah dia diterima oleh Allah. Yang pertama ternyata syaratnya ikhlas, dan yang kedua ittiba. Fudail bin Iyad rahimahullah membahasakannya apa? Seikhlas-ikhlasnya orang kalau kagak ittiba, kagak diterima ibadahnya. Seittiba-ittibanya orang kalau kagak ikhlas juga kagak diterima ibadahnya. Mesti dua-duanya, ittiba dengan ikhlas. Poin nomor 1 ikhlas, poin nomor 2 ittiba. Kata para ulama, ikhlas itu adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau situ syahadatnya la ilaha illallah, kalau ibadah mesti ikhlas. Kemudian ittiba itu syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau situ syahadatnya Muhammad Rasulullah, ibadah mesti harus sesuai dengan yang disyariatkan. Ini yang poin syarat diterima amal ibadah. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas sekilas saja adab safar. Ya, di sini ada beberapa kita sampaikan. Yang pertama, kalau safar tidak sendirian, karena dalam hadis riwayat Imam Malik, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan ar-raqibu syaitan. Kalau safar sendirian itu namanya setan. War-raqibani syaitanan. Kalau safar cuman berdua, itu dua setan. Was-salasa raqbun. Tapi kalau safarnya bertiga baru namanya safar. Dan alhamdulillah safar-safar kita semuanya berame-rame. Naik pesawat rame-rame, naik kereta rame-rame, naik bis rame-rame. Ya, naik mobil pun biasanya ada suami, ada istri, ada anaknya biasanya begitu. Alhamdulillah berarti aman poin ini. Kemudian yang kedua, adab safar, cari teman safar yang baik. Kenapa? Karena ada isyarat dalam hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihat siapa temannya dia. Makanya kalau memang biasa jalannya sama orang-orang yang baik, insya Allah komunitas semuanya pada baik. Dan mudah-mudahan ini rezeki kita begitu kan. Kemudian yang ketiga, terkait adab safar, boleh menjamak sholat. Ya, menjamak sholat ini dibolehkan. Namun yang lebih utama tidak dijamak. Ini kita bicara jamak sholat. Jamak itu artinya apa? Jamak itu adalah sholat itu digabung. Sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Kalau di waktu zuhur, salat zuhur dulu, habis itu salat asar, namanya jamak takdim, jamak depanan begitu. Tapi kalau dikerjanya di waktu asar, udah azan asar nih, tapi kita belum salat zuhur, kita salat zuhur dulu, salam, diri lagi salat asar, berarti itu jamak takhir, jamaknya belakangan begitu. Dua-duanya dibolehkan. Nah, di sini dibawakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, katanya lebih utama tidak jamak. Kenapa lebih utama tidak jamak? Ini kan pendapat beliau rahimahullah. Lebih utama tidak jamak. Kenapa? Karena ya namanya nggak ngegampangin begitu. Ini kalau bahasa usul fikihnya bilang azimah, ngambil tekad, itu lebih afdol. Akan tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh bin Baz rahimahullah, Nabi SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika dipakai keringanannya, ini kan keringanan gitu. Ketika dipakai keringanannya itu Allah senang. Senangnya seperti ketika larangannya dijauhi. Berarti terkait menjamak salat ini dibolehkan ketika safar. Bahkan tidak safar pun dibolehkan menjamak salat. Ya misalnya tadi ini ada yang salat zuhur sekalian asar karena tahu nih bakal asar gitu kan dijamak, maka secara hukum ini dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak salat zuhur dengan asar, nggak ada apa-apa. Bahasa hadisnya itu min ghairi matarin, tanpa ada hujan, kemudian tanpa ada apa-apa begitu. Ini
dibolehkan. Jadi maksudnya apa? Ketika nanti mungkin ada salah satu dari rombongan kita yang jamak, jangan dibilang-bilang itu ntar ajarannya lain, alirannya beda, bukan. Akan tapi ini perkara yang dibolehkan dalam syariat dan mesti kita tahu, sehingga tidak gampang menilai orang lain sesat, salah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat terkait masalah qasar. Qasar ini dianjurkan. Qasar ini dianjurkan, tapi ada aturannya. Misalkannya apa? Ketika kita ke Mekah, kita sholat berjamaah di sana, ya nggak boleh qasar. Kita harus ikut imam gitu kan. Atau ketika kita di Madinah, di Nabawi, kita sholat berjamaah di sana, nggak boleh qasar, kita ikut imam. Jadi terkait qasar sholat ketika safar ini, contoh ketika kita lagi di bandara, lagi nunggu pesawat, udah masuk waktu sholat, kita sholat di musola, kemudian kita sama rombongan, berlakulah ini, dianjurkan untuk mengqasar sholat. Terkait ini, para ulama ada dua pendapat. Satu pendapat menyebutkan mengqasar sholat ketika safar itu wajib, itu harus. Apa dalilnya? Dalilnya katanya Nabi SAW setiap safar itu pasti qasar, nggak pernah nggak. Ini menunjukkan saking wajibnya, saking harusnya. Kemudian yang kedua, mengqasar sholat ternyata hanya dianjurkan saja, hanya afdol saja. Kenapa? Sama dalilnya. Nabi SAW setiap safar itu katanya qasar terus begitu. Cuman beda dalam memahaminya. Nah, kalau di sini bahasanya dianjurkan, dibawakan dalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadits Bukhari Muslim. Dia bilang, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala rakaatain. Nabi enggak pernah salat ketika safar itu lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum semuanya pada begitu. Ketika safar enggak pernah salat sempurna. Begitu. Enggak pernah salat sempurna maksudnya enggak pernah salat 4 rakaat. 2 rakaat itu dihitung sempurna begitu. Kadang-kadang orang menilainya pakai perasaan, kayaknya nggak afdol, kayaknya kalau 2 rakaat zuhur itu nggak berasa gitu, karena biasanya 4. Kalau asar kayaknya 2 nggak berasa gitu. Ini semuanya penilaian hawa nafsu dan itu tidak dianggap. Islam itu mudah dan Allah menghendaki kemudahan, dan tadi sudah diingatkan bahwa Allah senang ketika rukhsahnya, keringanannya dipakai, sama seperti Allah senang ketika larangan-larangannya ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini wajib salat di darat selama masih memungkinkan. Maksudnya apa? Maksudnya ini kalau kita mudik ke Jawa gitu ya, ini sebetulnya nggak boleh salat di mobil, sebetulnya nggak boleh salat di bis, sebetulnya nggak boleh salat di kereta, sama nggak boleh salat di pesawat. Sebetulnya hukum aslinya. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau safar naik onta, itu kalau datang waktu salat berhenti salat di atas tanah, salat di darat, salat di masjid. Nah, cuman masalahnya beda kalau kita sekarang fikih kontemporer gitu kan. Ketika di pesawat nggak mungkin, pesawatnya suruh turun dulu, kita minggir dulu salat, nggak mungkin. Kemudian ketika naik kereta juga nggak mungkin. Ketika naik bis juga sopirnya begitu juga gitu, nggak mungkin gitu. Oleh karenanya tetap kita salat di atas kendaraan walaupun hukum asalnya tidak boleh. Ini hanya sebagai pengetahuan amanat ilmiah saja. Kemudian yang keenam, baca doa keluar rumah. Ini sebagaimana hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Kalau orang itu keluar dari rumahnya kemudian dia baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, qala, Nabi bilang, yuqalu hina idzin hudita. Dikala itu akan dikatakan kepadanya, sama dengan engkau dapat hidayah. Wa kufita, engkau dapat kecukupan. Wa wuqita, engkau dapat perlindungan. Fatanaha lahu syayatin, sehingga setan-setan pada dongkol begitu. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, sehingga setan yang satu bilang sama setan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Kamu mau ngapain sama orang yang keluar rumah baca doa? Dia itu udah dapat hidayah, udah dapat kecukupan, udah dapat perlindungan. Jadi nggak usah diapa-apain udah. Ini kabar gembira ya kepada mereka keluar rumah baca doa. Termasuk kita sekarang ke sini. Ya tadi yang Masya Allah keluar rumah baca doa berarti Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya tadi keluar baca doa. Saya baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa berpamitan dengan keluarga dan tetangga. Ini kadang-kadang orang berangkat umrah takut ketahuan, ceritanya pengennya nggak riya begitu. Jadi berangkat nggak bilang-bilang. Nah, seperti ini nggak benar. Itu sama aja ria. Jadi berangkat diam-diam nggak bilang-bilang itu sama aja ria. Makanya kata para ulama bilangnya apa? Kalau kita ria,
itu kita lawan, pokoknya jangan riya, pokoknya jangan riya. Tapi kalau kita riya, kita nikmatin, waduh, gitu kan, itu namanya riya. Namanya riya. Kemudian kalau kita mau beramal tapi kagak jadi, itu juga namanya riya. Makanya dikhawatirkan berangkat nggak pamitan takut riya, justru itu namanya riya. Harus pamitan. Ada sunnahnya baca doa apa? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ini kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya saya titipin kalian semuanya kepada Allah lah begitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, izin berangkat dulu besok safar misalnya. Kemudian nanti orang yang ditinggalkan dia balas, dia bilangnya apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka dzambaka wa yassara lakal khaira min haitsu ma kunta. Kalau bahasa kita mudah-mudahan semuanya lancar lah gitu. Nah, cuman kalau biasanya orang udah belajar, dia tahu doa-doa ini, udah saling membaca satu sama lain. Kayak saya sesama teman yang memang kita saling paham, ketika dia mau berangkat, dia ngomong astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kemudian saya otomatis langsung balas zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka dzambaka wa yassara lakal khaira min haitsu ma kunta. Dan ini udah otomatis saling paham gitu. Tapi kalau nggak paham, bahasa kita gampangnya ya pamitan besok mau berangkat, nanti yang ditinggalin bilangnya apa? Oh ya, hati-hati di jalan, mudah-mudahan semua lancar. Ini semuanya termasuk bagian dari adab. Kemudian yang ke-8 tadi sudah diingatkan baca doa naik kendaraan, jangan lupa. Kemudian yang ke-9 ini penting. Yang ke-9 memperbanyak doa dalam perjalanan. Ada orang-orang yang nitip doa, katanya minta doain depan Ka'bah gitu kan. Padahal nggak dijamin doa depan Ka'bah lebih makbul ketimbang doa di perjalanan. Karena apa? Karena doa depan Ka'bah mana dalilnya itu doa mustajab? Tapi kalau doa selama perjalanan disebutnya dalam hadits Abu Hurairah, hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan apa? Salatu da'awatin mustajabat, ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna, enggak ada keraguan-raguan, pasti diijabah. Da'watul mazlum, yang pertama doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, yang kedua doa musafir, yang ketiga wa da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua ke anak. Di sini poinnya doa musafir. Ya mungkin ketika dia depan Ka'bah, dia plus depan Ka'bah plus musafir. Tapi selama perjalanan ini jangan dilewatkan, karena itu kesempatan banyak-banyak berdoa. Kemudian yang ke-10 segera pulang kalau urusan udah beres. Dan yang ke-11 termasuk sunnah ini salat 2 rakaat, misalkannya di bandara salat dulu misalnya gitu. Atau misalkannya mau masuk rumah yang dijemput pakai mobil, mampir dulu ke Masjid Jami dekat rumahnya, salat sunnah dulu 2 rakaat. Ini termasuk sunnah kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak masalah, tapi ketika dilakukan dia menghidupkan sunnah. Kemudian yang ke-12 ya, termasuk sunnah adalah makan-makan pulang dari safar. Jadi makan-makannya ba'da safar. Kenapa? Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW lamma qadimal Madinah nahara jazuran au bakaratan. Ketika datang ke Madinah, pulang dari safar gitu, Nabi motong sapi, motong onta. Nah besok mungkin ada yang mau motong ayam, motong bebek, atau motong kambing. Wah makan-makan gitu, neraktir tetangga-tangga gitu, pulang dari safar, bagi-bagi korma, bagi-bagi zam-zam ya. Silakan aja. Insya Allah ini bagian dari sunnah, karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk di inti. Ya, di sini kita akan bahas tentang pengertian umrah. Mungkin kita sering dengar ya, daftar umrah, iklan umrah, manasik umrah, dan umrah. Pertanyaannya umrah itu maksudnya apa begitu? Kayak mungkin kita sering dengar salat, zakat. Apa maksudnya salat? Apa maksudnya zakat? Cuman bukan pembahasan kita sekarang gitu. Nanti kita buka, kita fikih, kita lihat, oh ternyata itu maksudnya gitu. Sementara umrah maksudnya adalah ziarah ke Ka'bah dengan cara tertentu. Kalau ada orang ke Ka'bah penasaran doang, namanya jalan-jalan. Tapi kalau ada orang ke Ka'bah dengan cara-cara tertentu yang dimaksud yang pertama ihram. Ihram ini kalau kita gampangnya pakai baju ihram. Walaupun nanti ada pembahasan ihram dari mikot gitu ya. Yang kedua caranya tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Yang ketiga caranya sa'i keliling Safa Marwah 7 kali. Yang keempat pakai tahallul. Kalau laki-laki caranya ada 2. Yang pertama botak alus. Yang kedua botak tumbuh. Sisain 1 cm. Cara yang disunnahkan hanya itu saja 2.
Ada sebagian laki-laki ketika tahallul hanya kers dikit doang ya kan. Ini wallahu alam, itu ajarannya siapa gitu. Umrohnya siapa? Wallahu alam. Kadang mereka inisiatif sendiri. Adapun yang perempuan ini disunahkan hanya beberapa 1 cm 2 cm saja. Tahallulnya begitu. Jadi intinya umroh itu adalah datang ke Ka'bah dengan cara-cara tertentu. Apa maksud cara-cara tertentu? Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, beres, namanya umroh. Kemudian yang kedua, umroh ini dilakukan kapan aja, nggak ada waktunya tertentu. Beda sama haji. Kalau haji mesti di musim-musim haji. Tapi nggak ada musim-musim umroh gitu, nggak ada. Kecuali kalau di travel, high season namanya. Tapi kalau dalam syarat kita nggak ada musim-musim. Kapan aja umroh silahkan berangkat. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Tapi kalau udah pernah umroh, jangan berhenti umrohnya. Walaupun berikutnya adalah sunnah. Kenapa? Karena ada keutamaan-keutamaan yang lain. Antara umroh satu dengan umroh yang berikutnya ada penghapusan dosa. Sayang kalau nggak daftar umroh lagi, travel sepi. Tapi yang jelas itu adalah bagian dari sunnah. Kadang ada orang mikirnya begitu, sayang duitnya, udah pernah umroh sebelumnya. Padahal tetap ada keutamanya, walaupun kata para ulama hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Di antaranya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan tabi'in yang lainnya juga disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka berpendapat dengan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya untuk Allah. Di sini bahasanya disuruh sempurnain. Kata para ulama, kata perintah itu jatuhnya wajib. Di sini kata perintah. Ini terkait pengertian umrah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini yang poinnya 2 lokasi saja. Yang pertama kita lihat ada lokasi Ka'bah di situ di tengah-tengah. Kemudian yang kedua ada lokasi yang panjang itu, yang sebelah kanan itu. Nah, di sini nggak ada center. Yang panjang itu. Nah ini nih, yang ini saya maksud ini sampai sana. Nah jadi ketika tadi umroh yang dimaksud, yang pertama keliling Ka'bah, yang kedua tawaf keliling Ka'bah, kemudian sa'i keliling Safa Marwah. Sebelumnya ihram dulu ya, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau ihram nanti dari miqat. Kemudian yang pertama tawaf, yang berikutnya tawaf keliling Ka'bah. Setelah keliling Ka'bah ini, nanti Bapak Ibu patokannya kan bakalannya begini gitu ya. Nanti tinggal serong kanan aja, serong kanan untuk menuju sini. Untuk menuju ini Safa, yang sana namanya Marwah. Bakalannya jalannya di sini nih. Pinggirnya nih. Ini hanya sekilas info aja lah. Kita lanjut yang berikutnya. Ini keutamaan umrah yang tadi sempat kita sebutkan. Kita lihat dalil pertama, ini penghapus dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya ada penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, penghapusan dosa dan penghapusan kefakiran. Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi'anil faqr wad dhunub. Ikuti haji dengan umrah karena keduanya menghapus kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabatal hadid, sebagaimana api itu bisa ngilangin karatnya besi, wazahabi wal fiddah, karatnya emas dan perak. Jadi di sini poinnya, kalau memang Allah kasih rezeki kepada Bapak Ibu, ada rezeki lebih, bisa umroh lagi, ya silakan saja berangkat gitu, karena tetap ada keutamanya. Mungkin ada yang bisa setahun sekali, kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, nabung lagi, atau ada keinginan, ini tetap diteruskan saja. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Kemudian di sini kita lihat ada bahasan syarat, rukun dan wajib umrah. Syarat umrah kita lihat, yang pertama Islam, berarti orang kafir nggak mesti umrah. Yang kedua balik, anak kecil nggak mesti umrah. Kalau umrah sah, cuman belum gugur kewajiban yang dibilang hukum wajibnya itu, begitu. Kemudian yang ketiga berakal sehat, orang gila nggak wajib umrah. Tapi kalau dibawa sama keluarganya karena nggak ada yang jaga, ya bawa aja, nggak harus umrah, nggak harus ihram, nggak harus
tawaf, nggak harus, ikutin aja, mungkin disimpan di hotel gantian apa gitu, silakan. Kemudian yang keempat merdeka, ini merdeka berarti budak itu nggak harus umroh karena dimiliki oleh tuannya. Kemudian yang kelima mampu, sehingga kalau nggak mampu nggak mesti umroh. Tapi kalau inisiatif, ada tabungan umroh di keluarga gitu kan, atau di program-program tertentu, ya silakan saja diusahakan. Kemudian yang berikutnya rukun umroh. Rukun umroh ini ada 3. Yang pertama ihram dan niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan sebagian menggabungkan dengan wajib umroh, ini masuk rukun umroh. Jadi wajib umrohnya nggak dibahas. Jadi wajib umroh ini ihram dari mikot dan tahallul. Jadi sebagian membahaskannya langsung 5. Ihram dan niat, tawaf, sa'i, ihram dari mikot dan tahallul. Ihram itu gampangnya pakai baju ihram. Niat itu gampangnya kita ngucap labbaika umrah. Kemudian tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i keliling Safa Marwah 7 kali. Ihram dari mikot kalau orang Indonesia antara 2. Antara di atas pesawat, di atas Yalamlam, atau antara dari Madinah Bi'ir Ali. Sekarang nambah lagi 1, kereta cepat. Kereta cepat ini dia nggak lewat Bi'ir Ali. Kata para ulama, masuk kereta jalan, udah langsung kita ambil mikot di situ. Dan itu udah dihitung sah insyaallah. Kemudian baru ditutup dengan tahallul. Tahallul. Ini tahallul ini kadang-kadang terutama yang perempuan nih lupa. Saya kemarin ketika berangkat Januari itu udah 2 hari apa 3 hari gitu. Ustadz, aku belum tahallul, gimana ya? Lah, kemarin beres umroh kemana aja gitu. Jadi yang perempuan, kalau yang laki kan enak, mungkin ingat kepalanya mesti botak apa gimana. Kalau yang perempuan kadang-kadang gitu, udah tawaf, udah sa'i, plong lega, belum, masih 1 lagi ketinggalan tahallul. Akhirnya saya bilang ya sudahlah tahallul sekarang aja, kamar. Nggak tahu itu udah mandi pakai sabun mandi, udah cuci tangan, udah. Yang jelas itu di luar Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, insyaallah tidak masalah. Cuman ini diingat-ingat, jangan sampai lupa poin tahallulnya. Kemudian yang berikutnya di sini sekilas saja terkait masalah mikot. Mikot itu sebetulnya ada 2 ya. Ada mikot zamaniyah sama makaniyah. Kalau zaman itu kan waktu, ini ibadah haji saja. Jadi ibadah haji mesti di waktu-waktu haji, dan al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, itu patokan intinya begitu. Ini nanti insyaallah keterangan detailnya terkait manasik haji pada waktunya, insyaallah ada rezekinya kita melaksanakan ibadah haji, dan ada yang bisa kita bahas nanti di sana insyaallah. Nah, kemudian di sini kita akan lihat mikot makaniyah saja, tempat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tempat untuk ngambil ihram bagi yang punya niatan haji dan umrah. Nah, kalau punya niatan haji dan umrah, maka di tempat itu. Jadi bukan dari rumah atau bukan dari Blok M ambil mikotnya, bukan. Tapi dari tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ada 5 tempat. Di sini ada Dzulhulaifah, nama sekarang Bi'ir Ali, atau tadi kita tambah dengan 1 lagi kereta cepat dari Madinah itu. Nah, di situ kita ambil mikot. Caranya gimana? Caranya udah rapi pakai pakaian ihram, baca labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah, laki perempuan sama. Kalau badal umrah bagaimana? Tambah an, labbaika umrah an fulan bin fulan. Karena kita udah pernah umrah, kita pengen badal umrah buat yang lain gitu kan. Tambah an. Kemudian ada lagi Juhfa, ini buat penduduk Syam. Ada Qarnal Manazil, sekarang orang bilangnya As-Sailul Kabir, ini penduduk Najd, Riyadh dan sekitarnya. Ada Yalamlam, orang bilangnya As-Sa'diyah, ada di peta itu As-Sa'diyah, penduduk Yaman. Kemudian ada Dhatu Irkin Ad-Daribah, penduduk Irak. Ya kalau yang kita ingat 2 aja lah, di atas pesawat, di atas Yalamlam, atau dari Madinah. Bisa di Bir Ali, bisa di kereta cepat. Ini mudah insyaallah. Kemudian yang berikutnya, kita harus tahu larangan ihram. Larangan ihram, yang pertama nggak boleh cukur rambut dari seluruh badan. Kalau jatuh nggak sengaja berarti nggak masalah. Kemudian nggak boleh gunting kuku. Makanya kalau pengen gunting kuku, ya kalau pengen gunting kuku sebelum berangkat. Takutnya apa? Takutnya risih kukunya panjang. Ya takutnya risih kukunya panjang begitu. Jadi silakan gunting kuku sebelum berangkat. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki.
Laki-laki nggak boleh nutup kepala. Bagaimana maksudnya nutup kepala? Pakai peci nutup kepala. Kemudian pakai anduk, pakai sorban. Tapi kalau narok tas atau pakai payung, namanya bukan pakai tutup kepala itu nggak masalah. Kemudian menutup wajah bagi perempuan yang cadaran, ketika sudah ambil mikot nggak boleh lagi cadar. Kecuali kalau terjadi fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Fitnah itu maksudnya dilihatin aja sama orang gitu. Mungkin orang ngelihatnya cantik atau apa gitu. Nah, ketika dilihatin tutup wajahnya. Ketika udah beres, orang kan istilahnya pada urusan masing-masing lah, nggak bakal perhatiin mukanya, nggak bakal itu. Nah, cuman kalau ada 1-2 mencurigakan, nih orang kayak ngeliatin terus gitu kan, udah pakai cadarnya. Nanti udah beres urusan, buka lagi. Yang jelas ini mesti diingat, ini termasuk larangan ihram. Hanya durasi sebentar saja, durasi itu saja. Nggak nyampe berhari-hari nggak pakai cadar. Beres umrah pakai cadar lagi nggak masalah. Termasuk pakai masker juga nggak boleh. Kemudian juga larangan ihram, pakai pakaian yang berjahit. Bahasanya di sini pakai pakaian yang berjahit. Kalau kita lihat kain ihram, mana kain ihram, Pak? Itu berjahit itu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya berjahit adalah ujung ketemu ujung. Kayak ini nih, tangan saya ini nih, apa namanya? Apa namanya ini? Enggak. Ini apa namanya? Lengan. Nah, lengan nih lihat. Ujung ketemu ujung berjahit. Kalau saya pakai handuk, ujung ketemu ujung tuh tidak berjahit, itu handuk tuh nggak apa-apa tuh buat pakai kain ihram. Handuk yang gede gitu kan, itu kain ihram yang putih itu. Atau misalnya kain sarung kan ujung ketemu ujung tuh, nggak boleh pakai kain ihram. Boleh nggak pakai kain ihram? Boleh, tapi dipotong dulu gitu. Jadi itu maksudnya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini bagi laki-laki. Laki-laki ada yang nanya pakai celana dalam yang tempel. Ya habis ditempel kan ujung ketemu ujung, itu sama aja, nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi laki-laki kain ihramnya cuma 2 helai, atasan sama bawahan, itu aja. Beda sama perempuan. Kalau perempuan yang nggak boleh 2. Yang pertama cadar, yang pertama cadar, yang kedua pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Tapi kalau pakai kaos kaki itu nggak masalah. Yang perempuan 2 saya yang diingat, cadar sama sarung tangan. Kemudian termasuk nggak boleh pakai wewangian. Ingat di sini larangan ihram. Tapi kalau baju ihram di laundry, wangi harum, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kan belum ihram. Kemudian di rumah kain ihramnya dipeperi minyak wangi, semprot, boleh nggak? Boleh, belum ihram. Kalau udah ihram, udah ngucap labbaika umrah, itu namanya udah ihram, baru kagak boleh. Kadang-kadang orang ragu. Ya, kadang-kadang orang sama juga. Ketika kita ketika kita siap-siap itu semuanya gitu. Ketika dipeperi minyak wangi nggak apa-apa. Karena belum ihram. Yang nggak boleh larangan ketika ihram. Kemudian yang ketujuh, memburu hewan darat yang halal dimakan. Ini kalau sekarang mungkin enggak ya, tapi tetap di kitab-kitab fikih itu tertulis. Kemudian yang ke-8, melakukan khitbah dan akad nikah. Jadi ngelamar perempuan atau akad nikah depan Ka'bah gitu. Depan Ka'bah boleh nggak akad nikah depan Ka'bah? Ya kalau nggak diusis askar mah boleh gitu. Yang penting jangan posisinya ihram. Udah beres umrah dulu, akad nikah di Masjid Nabawi misalnya, silakan aja, nggak masalah gitu kan. Di sini ingat poinnya adalah ketika ihram. Kemudian yang ke-9, ya di sini mohon maaf, berhubungan suami istri dan muqaddimahnya atau ya pendahuluannya begitu. Ini termasuk larangan ihram. Jadi ketika ihram itu tidak boleh. Ini diingat. Nah ini sederhananya begini ya, yang laki-laki besok bingung nih pakai pakaian ihram bagaimana? Udah ikutin gini aja udah. Pokoknya atasan sama bawahan. Nah kemudian ingat di sini, lihat poin yang ke-5 nih, bagian yang terakhir, nggak boleh pakai sepatu. Sepatu ini kan sama berjahit juga, ujung ketemu ujung gitu kan bentuk. Jadi pakailah sendal jepit yang enak itu. Pakai sendal jepit. Tapi kalau qadar lupa, ada orang yang ihram di atas pesawat, sendal jepitnya di bagasi, yang dia pakai adalah
Sepatu ya udah solusi terakhir injek belakangnya, jangan dipakai. Jadi belakang sepatu diinjek. Itu solusi terakhir. Solusi terakhir. Kalau berani nyeker. Tapi kalau nggak berani injek belakangnya itu. Tinggal nanti ketika udah ambil bagasi langsung ganti sendal jepit. Nah, kemudian ini yang dibolehkan saat ihram, pakai jam tangan, pakai headset, pakai cincin, pakai sandal, kacamata, ikat pinggang. Mungkin laki-laki ada yang nanya, boleh nggak pakai gesper? Boleh. Tas, gendong tas juga boleh. Pakai payung juga boleh. Kemudian juga yang kedua, merubah posisi pakaian ihram. Mungkin bawa pakaian ihramnya dua. Atau misalnya nyampe di hotel, masuk kamar mandi, kain ihram atasan dibuka gantung, yang bawahan dibuka gantung, nyiram badan. Tapi nggak pakai sabun karena harum kan, wangi-wangi nggak boleh. Boleh. Jadi nyopot kain ihram, ihramnya nggak langsung batal, nggak. Ya nyopot kain ihram, ihramnya nggak batal. Kemudian yang berikutnya mencuci pakaian ihram. Tadi sudah disebutkan. Kemudian mandi, bersihin kepala, badan, rambut rontok tanpa sengaja, ini tidak pembatal ihram. Atau yang perempuan, ketika misalkannya tadi pas ambil ihram, pakaiannya mungkin warnanya warna hitam, pakaian yang satu. Kemudian ketika nyampe di hotel pengen ganti pakaian hitam yang keduanya gitu, nggak apa-apa, nggak batal, ihramnya nggak batal. Jadi nggak harus pakai itu, kalau dicopot langsung batal, nggak. Kemudian yang perempuan ketika di hotel masuk kamar buka jilbabnya begitu, kemudian mau rebahan dulu, bukan berarti ketika buka jilbab langsung batal ihramnya, tidak juga. Ini dibolehkan saat ihram. Nah, ini di sini kita lihat ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini bangunan Ka'bah asli. Kalau sekarang kan bangunan Ka'bah ini kan bentuknya kubus atau segi empat. Kalau dulu bangunan Ka'bah itu nggak begitu. Bentuknya itu yang Hijr Ismail itu tuh tinggi nyampe ujung. Jadi bentuknya namanya apa tuh? Apa Bapak Ibu? Trapesium gitu loh. Pokoknya begitu. Jadi yang jelas waktu itu ketika renovasi, mereka tahu ini rumah Allah, dimuliakan. Jadi ketika renovasi, duit halal cuman bisa bikin letter U doang, Hijr Ismail gitu. Ya udah, pertanda itu adalah bagian Ka'bah. Mereka duit haram nggak berani mereka pakai. Kayak dulu waktu Ka'bah direnovasi kan dulu ada toiron ababil tuh, burung yang lempar pasang Abraha. Nah, ketika di zaman Nabi ini Ka'bah sempat direnov sekali, itu satu orang mau getok Ka'bah itu nggak berani. Sampai satu orang kafir dia bilang apa? Ya Allah, ini Ka'bah mesti direnovasi. Aku niat merenovasi bukan menghancurkan Ka'bah. Dia bobok-bobok Ka'bah, masyarakat sekitar di Mekah semuanya pada ngelihat langit. Burung ababil datang lagi nggak ya? Pada ngelihat langit. Tapi qadarullah memang tidak. Karena memang bodoh amat. Cuma keyakinan orang dulu tahu ini rumah Allah tuh rumah dimuliakan. Makanya ketika mereka bangun cuma bisa uang halalnya letter U, udah letter U doang gitu. Kemudian ada sedikit makam Ibrahim itu yang di bawah itu. Ini dulunya makam Ibrahim ini bukan berarti Nabi Ibrahim itu buatnya gede gitu kan. Kan makam Ibrahim tempat injakan Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ada di YouTube siapa itu yang bilangnya, kata siapa, sholat di kuburan nggak boleh. Itu di Ka'bah tuh ada makam Ibrahim, boleh sholat di situ. Ini nggak benar itu ya. Dia nggak paham kali itu. Nah, jadi makam Ibrahim tempat injakan Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Nah, dulunya itu dekat dengan Ka'bah. Cuman di zaman belakangan setelah berganti zaman, itu ngalingin kalau nggak salah sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimundurin ke situ. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim gede banget gitu kan dari situ wah narok begitu bangun Ka'bah, enggak. Kemudian di situ ada pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu kita lihat di situ ada namanya multazam. Ya, dalam riwayat disebutkan itu katanya kalau kita berdoa di situ termasuk doa yang mustajab. Tapi kalau memungkinkan, tidak memaksakan. Kemudian Hajar Aswad titiknya di situ. Nah, kemudian ini ada panduan praktis ibadah umroh. Di sini saya sudah bahas dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor terakhir. Sampai nomor terakhir. Cuman ini azan 1 menit lagi azan asar ini. Jadi kalau ini mungkin kalau dibahas sekitar 10 menit atau 15 menit. Jadi gimana nih, kita
istirahat dulu aja, persiapan salat asar. Nanti setelah salat asar, mungkin kita akan duduk di sini sebentar, kita akan bahas ini sampai selesai. Setelah itu baru kita naik ke lantai berapa? Ke lantai 7. Nah, kita langsung ke lantai 7, nanti kita praktek di sana insyaallah. Nah, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait pemaparan yang sebelumnya, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita silakan Pak. Nikotnya perlu dikasih tahu. Nikotnya kita ngasih dari mana? Itu nanti akan dibahas di sini insyaallah. Siap, nanti akan disampaikan di panduan praktis ibadah umrah. Nanti akan disampaikan insyaallah. Baik, kalau tidak ada berarti sementara kita istirahat. Sampai di sini kita tutup dulu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu azan, kita sholat asar dulu. Kemudian setelah asar kita wirid, pada sholat, kemudian langsung kembali ke sini. Dan boleh diketahui bahwa manusia kita ini ada dua keberangkatan tanggal 17 Maret